hanya tergantung investor di aset kelas apa. Kalau yang utama di aset kelas rates markets, jadi obligasi negara dan juga interest rate derivatif dan sebagainya. Dari bulan Februari itu kebanyakan global investors sudah memindahkan dari investasi mereka di market ke bentuk cash. Jadi ini memang sudah proses yang sudah dimulai dari Februari, dan untuk market Indonesia obligasi pemerintah misalnya di akhir bulan Februari kita melihat signifikan outflow dari bond market yang paling tajam itu di akhir 2013. Jadi yang mungkin saya mau share di sini adalah posisi cash dari banyak global investor saat ini sudah meningkat dikarenakan flow to safe haven seperti itu. Kalau dibandingkan dengan situasi domestik, jelasnya ada sedikit perbedaan ya, karena untuk sisi domestik, menurut saya permintaan akan tetap kuat terhadap obligasi pemerintah. Ini dikarenakan makroeconomic backdrop kita yang juga pertumbuhan atau perbaikan pertumbuhan ekonominya tidak akan terlalu tajam, jadi akan perlahan-lahan membaik. Tetapi dengan demikian keadaan likuiditas perbankan Indonesia harusnya masih sangat baik dan akan dichannelkan sebagian besar ke arah obligasi pemerintah. Jadi safe haven untuk onshore investors adalah obligasi pemerintah, sedangkan dari sisi asing perspektifnya pasti berbeda. Baik, lalu seperti apa potensi masuknya dana asing ke pasar keuangan domestik, misalkan ke pasar falas ataupun ke pasar surat utang? Saya tidak melihat alasan fundamental atau untuk horizon menengah atau panjang untuk asing tidak masuk ke pasar keuangan domestik kita. Tetapi yang terjadi saat ini adalah yang kita bahas sebelumnya, tingginya volatilitas, dan market saat ini ada di proses sedang repricing risk premia di semua aset kelas, bukan hanya pasar lokal Indonesia, tetapi juga seluruh emerging market asset class, dan bukan hanya obligasi, tetapi juga obligasi, ekuitas, kredit, dan sebagainya. Jadi proses review ini sedang terjadi dan it is ongoing. Situasinya masih sangat dinamik selama US Treasury yields belum menemukan level di mana mereka akan konsolidasi. Disinilah susahnya demand untuk risk asset akan terus tertekan. Masih ada, tetapi lebih hati-hati. Masih ada tapi lebih hati-hati. Kalau dibandingkan dengan pasar keuangan di emerging markets lainnya, seperti apa sih daya tarik pasar keuangan Indonesia? Baik, jadi mengingat sumber resiko saat ini adalah kenaikan suku bunga jangka panjang ya, atau long dated bond yields, arahan global portfolio flow akan masuk ke pasar atau aset kelas yang bisa menawarkan hal-hal berikut ini. Imbalan yang cukup tinggi terhadap resiko pergerakan pasar, proteksi atau low correlation dengan pasar US Treasury, aset kelas yang berdurasi pendek, dan juga FX outlook yang positif. Kalau kita lihat data foreign ownership di bulan Februari yang mendapatkan arus inflow paling besar itu jelasnya China. Jadi Chinese government bond markets ini adalah yang paling menonjol karena dari measure-measure yang saya sebut di atas mereka tick most of the boxes. Dan juga kita melihat inflow ke beberapa tidak terlalu banyak tetapi inflow ke Malaysian ringgit dan juga Korean won bond market. Jadi ini beberapa yang sesuai dengan apa yang diperlukan pada saat ini. Tetapi again saya harus ucapkan situasinya sangat dinamik. Jadi kalau market sell off terus terjadi, contagion risk bahkan terhadap haven asset seperti ini juga bisa berubah.